Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Para Pratama Miftahul Mubarok. Saya dari kelompok 2, guna memenuhi mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan judul Perilaku Adiksi dan Perilaku Seksual. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Para Pratama Miftahul Mubarok, ada juga Farha Sonia Kudsi, ada Elza Pazria, dan Hakul Yakin. Materi-materi yang akan kami paparkan, diantaranya ada pengertian, perilaku adiksi dan perilaku seksual, jenis-jenis faktor-faktor perilaku adiksi dan perilaku seksual, dan yang terakhir adalah cara pencegahan bagaimana perilaku adiksi dan perilaku seksual. Perkenalkan, nama saya Hakul Yakin Asubhi. Di sini saya akan memaparkan materi dari pengertian perilaku adiksi. Menurut Brown, perilaku adiksi dapat dijelaskan sebagai dominasi dari sarana, dapat berupa objek atau perilaku, untuk mempertahankan hedonic tone. Hedonic tone menurut Brown adalah keadaan di mana individu dapat memperpanjang kesenjangan euforia atau menghindari ketidaksenangan dysphoria dalam diri individu. Menurut Yi, menyatakan bahwa perilaku adiksi adalah suatu perilaku yang tidak sehat yang berlangsung terus-menerus yang sulit diakhiri oleh individu bersangkutan. Kecanduan terhadap sesuatu bisa dikatakan sebagai adiksi. Adiksi mengacu pada kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan kuat terhadap suatu zat, baik itu obat-obatan, alkohol, atau perilaku tertentu seperti seksualitas. Kecanduan ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental individu. Adiksi juga bisa dikatakan suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri dari melakukan, mengambil, dan menggunakan sesuatu, bahkan jika hal itu sudah membahayakan dirinya sendiri. Jenis-jenis adiksi ada dua, yaitu adiksi zat dan adiksi perilaku. Adiksi zat adalah adiksi yang melibatkan ketergantungan pada zat yang dapat mengubah cara kerja otak. Zat-zat ini dapat menghasilkan perasaan senang dan euforia yang mendorong seseorang untuk terus menggunakannya. Contoh zat yang dapat menyebabkan adiksi seperti narkoba, alkohol, nikotin, kafein, obat-obatan terlarang. Jenis adiksi yang kedua adalah jenis adiksi perilaku. Jenis adiksi ini melibatkan ketergantungan pada perilaku tertentu yang dapat menyebabkan rasa senang atau pelarian dari kenyataan. Contoh perilaku yang dapat menyebabkan adiksi termasuk perjudian, game, internet, belanja, seks, dan makanan. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada perkembangan adiksi di antaranya adalah faktor genetik. Orang yang memiliki riwayat keluarga dengan adiksi lebih beresiko untuk mengembangkan kecanduan. Yang selanjutnya ada faktor biologis. Perbedaan dalam struktur dan fungsi otak dapat membuat beberapa orang lebih rentan terhadap adiksi. Yang ketiga, faktor biologis. Gangguan kesehatan seperti depresi, kecemasan, dan PTSD dapat meningkatkan resiko adiksi. Faktor lingkungan. Paparan zat adiktif atau perilaku adiktif di lingkungan sekitar dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengembangkan kecanduan. Faktor sosial. Tekanan teman sebaya, norma sosial, dan akses ke zat adiktif dapat mempengaruhi resiko adiksi. Faktor trauma. Pengalaman traumatis seperti pelecehan, pengabaian, atau kehilangan orang tua dapat meningkatkan resiko adiksi.
Yang terakhir adalah faktor usia. Orang yang mulai menggunakan zat adiktif atau terlibat dalam perilaku adiktif pada usia muda lebih rentan atau lebih beresiko untuk menjadi pecandu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Facilia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perilaku seks. Apa sih perilaku seks itu? Dalam arti sempit, seks berarti alat kelamin itu sendiri serta anggota tubuh dan karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Menurut Sarwono, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik yang dilakukan sendiri dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Perilaku seksual mencakup segala tingkah laku yang dimotivasi oleh hasrat seksual dengan berbagai variasi tindakan mulai dari perasaan tertarik, berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Selanjutnya, bentuk-bentuk perilaku seksual. Menurut Hartono, bentuk-bentuk perilaku seksual dapat dikategorikan dalam 2 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan ringan yang terdiri dari berpelukan yang biasa digambarkan oleh mereka yang sedang dimabuk cinta, kemudian berciuman yang merupakan salah satu bentuk mengemukakan rasa cinta yang lazim dilakukan pasangan, dan masturbasi atau onani, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberikan rangsangan seksual. Dan yang kedua, tingkatan berat. Terdiri dari petting, yaitu bercumbu seperti berciuman atau meraba daerah sensitif yang dilakukan untuk meningkatkan gairah seksual. Kemudian ada coitus, yaitu melakukan senggama. Lalu, apa saja sih faktor-faktor penyebab perilaku seksual tersebut? Perilaku seksual dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari hormon, genetik, psikologis, dan pengalaman. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu media, norma sosial, tekanan teman sebaya, dan ketersediaan. Dan yang ketiga, faktor-faktor lain, yaitu usia, jenis kelamin, dan status pernikahan. Perkenalkan, nama saya Farha Sunia Kutsi, anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai apa itu adiksi seks, dampak dari adiksi dan perilaku, serta pencegahannya. Yang pertama, apa itu adiksi seks? Adiksi seks adalah kondisi di mana seseorang memiliki dorongan yang kuat dan sulit dikendalikan terhadap perilaku seksual yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, hubungan personal, dan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa dampak adiksi dan perilaku seks. Adiksi dan perilaku seks yang tidak sehat dapat membawa dampak yang negatif dan signifikan pada berbagai aspek kehidupan seseorang. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama ada dampak fisik. Penyakit menular seksual atau PMS, yaitu perilaku seks yang tidak terlindungi dapat meningkatkan resiko penularan PMS seperti HIV, gonore, dan chlamydia. Selanjutnya meliputi kehamilan yang tidak diinginkan. Perilaku seks yang tidak terancana dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan dapat membawa konsekuensi fisik dan emosional. Selanjutnya meliputi cedera fisik. Perilaku seks yang kasar atau beresiko dapat menyebabkan cedera fisik seperti memar, luka, bahkan kematian. Yang kedua ada dampak emosional, yaitu meliputi depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan adalah adiksi dan perilaku seks yang tidak sehat dapat menyebabkan perasaan malu serta bersalah. Selanjutnya meliputi gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Orang yang mengalami trauma seksual seperti pelecehan dan pemerkosaan dapat mengalami PTSD. Selanjutnya meliputi masalah hubungan. Adiksi dan perilaku seks yang tidak sehat dapat merusak hubungan dengan pasangan, keluarga, bahkan teman. Selanjutnya yang kedua ada dampak sosial, yaitu dimana meliputi kesulitan di tempat kerja. Berarti menyebabkan kesulitan seperti absen kerja, penurunan produktivitas, bahkan pemecatan. Selanjutnya meliputi masalah keuangan. Adiksi dan perilaku seks yang tidak sehat dapat menyebabkan masalah keuangan seperti hutang dan kebangkrutan. Selanjutnya ada meliputi masalah hukum, yaitu perilaku seks yang ilegal seperti prostitusi atau seks dengan anak di bawah umur. Seks dengan anak di bawah umur dapat menyebabkan
masalah hukum. Selanjutnya yang terakhir yaitu dampak spiritual yang meliputi perasaan bersalah dan malu, yaitu adiksi dan perilaku seks yang dimana tidak sehat dan dapat menyebabkan rusaknya hubungan seseorang dengan Tuhannya. Selanjutnya meliputi kehilangan kepercayaan. Adiksi dan perilaku seks yang tidak sehat dapat menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Dan selanjutnya yang terakhir meliputi kehilangan makna hidup. Adiksi dan perilaku seks yang tidak sehat dapat menyebabkan seseorang kehilangan makna dari hidupnya sendiri. Selanjutnya yang terakhir saya akan memaparkan penjelasan mengenai bagaimana caranya pencegahan dari adiksi dan seks. Saya akan menyebutkan beberapa cara pencegahannya. Yang pertama ada pencegahan dengan cara pendidikan dan informasi, yaitu pelajari tentang bahaya adiksi dan perilaku seks yang tidak sehat. Ajarkan kepada anak-anak tentang seksualitas yang sehat dan juga aman. Bicarakan tentang resiko dan konsekuensi dari perilaku seks yang tidak sehat. Yang kedua, dengan cara keterampilan hidup, yaitu kembangkan keterampilan hidup yang sehat seperti komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Belajarlah untuk mengelola stres dengan cara yang sehat. Bangun hubungan yang sehat dengan keluarga ataupun teman. Yang ketiga, dengan cara dukungan sosial, yaitu bergabunglah dengan kelompok pendukung atau komunitas online maupun offline yang dapat memberikan dukungan dan nasihat. Bicaralah dengan orang yang kita percayai, bicaralah mengenai masalah, dan cari bantuan profesional jika kita membutuhkannya. Dan yang terakhir yaitu dengan lingkungan yang aman. Maksudnya, hindari situasi yang dapat memicu perilaku adiksi atau perilaku seks yang tidak sehat. Batasi akses ke konten pornografi dan materi eksplisit lainnya. Ciptakan lingkungan yang aman dan suportif di rumah dan di tempat kerja ataupun di tempat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.